Di tengah gemerlap aula wisuda yang megah, aku berdiri dengan hati yang berdebar tak menentu, mengenakan toga sederhana yang kontras dengan kemewahan di sekelilingku. Tatapan sinis dan bisikan-bisikan ejekan menusuk kulit, membuatku meragukan langkahku sendiri. Namun, di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang belum terungkap. Sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Apakah aku mampu membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar penampilan luar yang sederhana ini? Aku lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Desa kami dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas, pepohonan rindang, dan udara yang segar. Namun kehidupan di sana penuh dengan kesederhanaan yang kadang terasa berat. Rumah kami bukanlah rumah megah dengan dinding yang dicat rapi atau lantai yang berkilau, melainkan sebuah gubuk kecil dari kayu dan bambu yang sudah lapuk termakan usia. Atapnya yang terbuat dari rumbia sering bocor saat hujan deras datang, dan lantainya yang tanahnya sudah mengeras menjadi saksi bisu perjuangan keluargaku selama ini. Aku adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, dan orang tuaku adalah petani, sederhana yang mengandalkan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi mereka selalu menanamkan nilai kerja keras dan kejujuran dalam setiap langkah hidupku. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh keterbatasan. Pagi-pagi sekali, aku membantu ibu menyiapkan sarapan sederhana dari nasi dan sayur yang kami tanam sendiri. Setelah itu, aku bergegas ke sekolah yang jaraknya cukup jauh dari rumah, melewati jalan setapak yang berliku dan kadang berlumpur saat musim hujan. Aku ingat betul bagaimana kakiku yang kecil dan lemah harus menapak tanah berbatu, sementara angin dingin menyapa wajahku tanpa ampun. Namun, aku tidak pernah mengeluh. Aku tahu, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib dan mewujudkan impian yang selama ini kupendam dalam hati. Impian itu sederhana, tapi sangat berarti bagiku. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa membanggakan keluargaku, yang bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Aku ingin membuktikan bahwa meskipun aku berasal dari desa kecil yang jauh dari gemerlap kota, aku mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan mereka yang lahir dan besar di lingkungan yang lebih beruntung. Namun, di balik semua harapan itu, ada rasa minder yang sering menghantui. Aku sadar betul bahwa penampilanku berbeda dari teman-teman seangkatanku yang berasal dari kota. Pakaian yang kupakai sederhana, bahkan kadang terlihat lusuh. Rambutku yang hitam legam tidak pernah tertata rapi seperti mereka. Dan kulitku yang terbakar matahari membuatku merasa seperti sosok asing di antara mereka. Aku sering mendengar bisikan-bisikan, ejekan, tatapan sinis, dan komentar yang membuat hatiku terluka. Kamu ini dari mana? Kok bajumu seperti itu? Atau, kenapa kamu tidak seperti kami? Adalah kalimat yang sering terngiang di telingaku. Desa kami memang jauh dari gemerlap dunia pendidikan yang aku impikan. Tidak ada perpustakaan besar, tidak ada fasilitas lengkap, bahkan guru-guru yang mengajar pun harus berjuang keras dengan segala keterbatasan. Namun, di balik itu semua, aku menemukan kehangatan dan ketulusan yang sulit didapatkan di tempat lain. Warga desa saling mengenal dan membantu satu sama lain, dan aku belajar banyak tentang arti kebersamaan dan ketulusan dari mereka. Setiap sore aku sering duduk di bawah pohon besar dekat rumah, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga, sambil membayangkan masa depan yang cerah. Aku membayangkan diriku berdiri di panggung besar, mengenakan toga wisuda, dan mendengar tepuk tangan yang tulus dari orang-orang yang dulu meremehkanku. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Aku harus melewati banyak rintangan yang kadang membuatku hampir menyerah. Ada saat-saat ketika aku merasa lelah, ketika ejekan dan hinaan membuatku ingin mundur. Tapi aku selalu mengingat kata-kata orang tuaku yang sederhana namun penuh makna. Jangan pernah menyerah, nak. Kerja kerasmu akan membuahkan hasil. Kata-kata itu menjadi pelita dalam gelap, yang menuntunku untuk terus melangkah meskipun jalan terasa berat dan berliku. Aku juga menyadari bahwa aku harus belajar lebih keras daripada yang lain. Karena aku tahu, aku tidak punya banyak kelebihan, selain tekad dan semangat yang membara. Aku menghabiskan malam-malamku dengan membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan desa,
Meskipun lampu minyak yang redup membuat mataku perih, aku menulis catatan kecil tentang pelajaran yang kupelajari, berharap suatu hari nanti aku bisa mengingat semuanya dengan baik. Aku juga sering berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki semangat yang sama, saling menguatkan, dan berbagi mimpi. Suasana, desa yang tenang dan sederhana seringkali menjadi latar belakang perjuanganku. Suara gemericik air sungai yang mengalir di dekat rumah, kicauan burung yang menyambut pagi, dan aroma tanah basah setelah hujan menjadi bagian dari hidupku yang tak terpisahkan. Namun, di balik keindahan itu, aku juga merasakan keterbatasan yang nyata. Tidak ada akses internet yang memadai, tidak ada bimbingan belajar yang memadai, dan fasilitas pendidikan yang terbatas membuat aku harus berjuang lebih keras daripada teman-temanku di kota. Meski begitu, aku tidak pernah membiarkan keterbatasan itu menjadi alasan untuk menyerah. Aku percaya bahwa setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Aku yakin, dengan ketekunan dan doa, aku bisa melewati semua ini dan mencapai impianku. Aku ingin membuktikan bahwa asal-usul bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita, melainkan justru menjadi kekuatan yang membuatku lebih gigih dan pantang menyerah. Hari wisuda yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Namun, perasaan campur aduk menyelimuti hatiku. Di satu sisi, aku merasa bangga karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan ini. Tapi di sisi lain, aku takut menghadapi tatapan dan ejekan dari orang-orang yang selama ini meremehkanku. Aku tahu, penampilanku yang sederhana akan menjadi sorotan, dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Namun, aku bertekad untuk tetap berdiri tegak, menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar penampilan luar. Aku mengenakan pakaian wisuda yang sederhana, tapi kupilih dengan penuh hati-hati. Meskipun tidak seindah dan semewah teman-temanku, aku merasa pakaian itu adalah simbol perjuanganku yang tulus. Saat melangkah ke aula wisuda, aku merasakan detak jantung yang cepat dan napas yang sesak. Suasana di sekelilingku penuh dengan gemerlap dan kemewahan, tapi aku tetap berusaha fokus pada tujuan dan mimpiku. Aku tahu, perjalanan ini baru permulaan. Masih banyak tantangan yang harus kuhadapi di depan. Namun, aku percaya bahwa dengan keberanian dan ketekunan, aku bisa melewati semuanya. Aku ingin menjadi inspirasi bagi mereka yang pernah merasa kecil dan tak berdaya, bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bersinar, asalkan mau berjuang dan tidak menyerah pada keadaan. Desa kecilku, dengan segala kesederhanaannya, adalah tempat di mana aku belajar arti kehidupan yang sesungguhnya. Disinilah aku menemukan kekuatan untuk bermimpi dan berjuang. Aku berharap, suatu hari nanti, aku bisa kembali ke sini dengan membawa cerita keberhasilan yang bisa menginspirasi banyak orang. Aku ingin membuktikan bahwa dari tempat yang sederhana, bisa lahir kisah yang luar biasa. Dengan segala harapan dan doa, aku melangkah maju, menatap masa depan yang penuh tantangan dan peluang. Aku siap menghadapi dunia dengan segala ketidakpastian yang ada, karena aku tahu aku tidak sendiri. Ada keluarga, teman, dan impian yang selalu menyertaiku dalam setiap langkah. Aku adalah gadis desa yang sederhana, tapi penuh dengan semangat dan keberanian untuk mengukir jejak langkahku sendiri di dunia ini. Aku mengingat betul perjalanan panjang yang harus kulalui demi bisa sampai pada titik ini. Dari desa kecil yang jauh dari gemerlap kota, aku menapaki setiap langkah dengan penuh perjuangan dan harapan. Pendidikan bagiku bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah jalan hidup yang harus kutempuh dengan segala keterbatasan yang ada. Setiap pagi, aku harus bangun lebih awal dari teman-temanku, menyiapkan diri dengan seadanya, dan berjalan kaki melewati jalan setapak yang berdebu dan berbatu menuju sekolah. Jarak yang jauh dan medan yang sulit bukanlah halangan bagiku, meski terkadang kakiku lecet dan tubuhku lelah. Aku tahu, setiap tetes keringat yang jatuh adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Namun, perjalanan itu tidak pernah mudah. Aku sering menjadi bahan ejekan karena penampilanku yang sederhana dan berbeda dari teman-teman seangkatan yang berasal dari kota. Mereka mengenakan pakaian yang modis dan rapi, sementara aku hanya memiliki baju yang lusuh dan sepatu yang sudah usang. Tatapan sinis dan bisikan-bisikan yang menusuk hati seringkali membuatku merasa kecil dan tak berharga. "Kamu ini dari mana? Kok bajumu seperti itu?" Atau,
"Kenapa kamu tidak seperti kami?" adalah kalimat yang terus terngiang di telingaku. Rasa malu dan minder itu kadang membuatku ingin menyerah, tapi aku selalu berusaha menguatkan diri. Aku belajar untuk tidak membiarkan kata-kata mereka meruntuhkan semangatku. Keterbatasan finansial keluarga juga menjadi tantangan besar. Orang tuaku bekerja keras sebagai petani, namun hasil panen yang didapat tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk biaya pendidikan. Aku harus pandai-pandai mengatur pengeluaran dan mencari cara agar bisa tetap sekolah tanpa membebani keluarga. Kadang aku membantu orang tua di ladang setelah pulang sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan belajar di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Malam-malam panjang kuhabiskan dengan membaca buku-buku pinjaman dari perpustakaan desa, meskipun terkadang mataku perih dan kantuk menyerang. Aku tahu, ilmu adalah senjata terkuat yang bisa mengubah nasibku. Di tengah segala kesulitan itu, aku mulai membangun kepercayaan diri. Aku belajar untuk menerima diriku apa adanya dan fokus pada tujuan yang ingin kucapai. Aku menyadari bahwa penampilanku yang sederhana bukanlah cermin dari kemampuanku. Aku mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah, berusaha menunjukkan kemampuan terbaik dalam setiap pelajaran, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap prestasi kecil yang kuperoleh menjadi sumber semangat baru yang menguatkan tekadku. Aku juga belajar untuk tidak membandingkan diriku dengan orang lain, melainkan fokus pada perjalanan dan kemajuan yang kujalani sendiri. Perjuangan melawan rasa putus asa menjadi bagian dari proses pendewasaan diriku. Ada kalanya aku merasa lelah dan ingin menyerah, terutama saat menghadapi ejekan dan tekanan dari lingkungan sekitar. Namun, aku selalu mengingat janji yang kuucapkan pada diri sendiri, bahwa aku tidak akan membiarkan keadaan menentukan masa depanku. Aku percaya bahwa setiap kesulitan yang kuhadapi adalah ujian yang harus dilalui untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku belajar untuk bangkit setiap kali terjatuh dan terus melangkah meskipun jalan terasa berat. Refleksi batin yang mendalam seringkali menjadi teman setiaku. Aku merenungkan arti perjuangan dan makna dari setiap pengorbanan yang telah kulalui. Aku menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses dan perjalanan yang membentuk diriku. Aku belajar untuk bersyukur atas segala hal kecil yang kumiliki dan menjadikan rasa syukur itu sebagai bahan bakar untuk terus maju. Aku juga mulai memahami bahwa ketekunan dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri adalah kunci utama untuk meraih impian. Motivasi yang mendorongku terus maju berasal dari cinta dan dukungan keluarga, terutama orang tuaku yang selalu percaya padaku meskipun keadaan sulit. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu memberikan semangat dan doa tanpa henti. Aku juga terinspirasi oleh kisah-kisah orang-orang yang berhasil mengubah nasib mereka melalui pendidikan dan kerja keras. Kisah mereka menjadi cermin dan pendorong bagiku untuk tidak pernah berhenti bermimpi dan berusaha. Kini, saat aku berdiri di ambang wisuda, aku menyadari betapa besar arti perjalanan ini bagiku. Setiap luka, air mata, dan keringat yang jatuh adalah bagian dari kisah hidup yang membentuk siapa aku sekarang. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai gadis desa yang sederhana dan berbeda, melainkan sebagai pribadi yang kuat, penuh harapan, dan siap menghadapi dunia. Aku tahu, perjalanan ini baru permulaan, dan masih banyak tantangan yang menanti di depan. Namun, aku yakin dengan ketekunan dan keberanian, aku bisa melewati semuanya, dan membuktikan bahwa asal-usul bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Perjuangan ini mengajarkanku banyak hal tentang arti kehidupan, tentang keteguhan hati, dan tentang kekuatan mimpi. Aku berharap kisahku bisa menjadi inspirasi bagi mereka yang pernah merasa kecil dan tak berdaya, bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bersinar, asalkan mau berjuang dan tidak menyerah pada keadaan. Aku siap melangkah maju dengan penuh keyakinan, membawa jejak langkah yang penuh makna dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Hari wisuda yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba dengan segala campur aduk perasaan yang membuncah di dalam dadaku. Sejak pagi buta, aku sudah terbangun dengan jantung berdebar, campuran antara harapan yang membara dan kecemasan yang tak kunjung reda. Di depan cermin kecil di sudut kamar, aku menatap bayanganku sendiri dengan penuh keraguan.
pakaian wisuda, yang sederhana kupakai dengan hati-hati, meski jauh dari kemewahan dan keanggunan yang dikenakan teman-temanku. Toga hitam yang kusandang terasa berat, bukan hanya karena bahannya, tetapi juga karena beban perasaan yang menyelimutiku. Rambutku yang hitam legam kusisir rapi, namun tetap saja aku merasa berbeda, seperti sosok asing di tengah keramaian yang akan segera kutemui. Suasana di rumah pagi itu dipenuhi oleh kehangatan dan doa dari keluargaku. Ibu sibuk menyiapkan sarapan sederhana, sementara ayah dan kakak-kakakku memberikan semangat dengan senyum tulus yang membuat hatiku sedikit lebih ringan. Mereka tahu betapa besar arti hari ini bagiku, dan meskipun tidak mampu memberikan kemewahan, mereka memberikan dukungan yang tak ternilai harganya. Aku merasakan getaran cinta dan harapan yang mengalir dari mereka, menjadi sumber kekuatan yang menguatkan langkahku. Perjalanan menuju tempat wisuda terasa seperti perjalanan menuju dunia yang asing dan penuh tantangan. Aku berjalan kaki melewati jalanan yang mulai dipenuhi oleh kerumunan orang-orang berpakaian rapi dan wajah-wajah penuh harapan. Setiap langkahku terasa berat, bukan hanya karena jarak yang harus kutempuh, tetapi juga karena tatapan dan bisikan yang mulai kudengar dari sekeliling. Beberapa teman seangkatan yang mengenakan pakaian mewah dan riasan sempurna melirikku dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan, antara rasa heran, sinis, dan terkadang ejekan yang terselubung. "Lihat, dia masih seperti itu," bisik seorang gadis di dekatku, membuat dadaku sesak dan air mataku hampir jatuh. Aku berusaha menahan segala perasaan itu, menegakkan kepala dan melangkah dengan penuh keyakinan meskipun hatiku bergetar. Aku tahu, hari ini bukan hanya tentang penampilan luar, melainkan tentang perjalanan panjang yang telah kulalui dengan segala perjuangan dan pengorbanan. Aula wisuda yang megah mulai terlihat di depan mataku, dengan dekorasi yang indah dan kursi-kursi yang tertata rapi. Suara riuh rendah dari para tamu undangan dan keluarga yang hadir memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang penuh harap dan ketegangan. Di dalam aula, aku duduk di antara barisan mahasiswa lain yang mengenakan toga serupa, namun dengan aura yang sangat berbeda. Beberapa dari mereka tampak percaya diri dan penuh kebanggaan, sementara aku masih merasakan kegelisahan yang sulit dihilangkan. Tatapan mata yang tertuju padaku kadang membuatku merasa seperti pusat perhatian yang tidak diinginkan. Bisikan-bisikan, kecil dan tawa yang terkadang terdengar membuatku semakin sadar akan perbedaan yang ada. Namun, di sisi lain, aku juga merasakan kehangatan dari beberapa teman dekat yang memberikan senyum dan kata-kata penyemangat. Menjadi oase di tengah gurun, ketidakpastian, suasana di sekitar panggung wisuda begitu khidmat dan penuh makna. Lampu-lampu yang menerangi ruangan memantulkan kilauan pada toga-toga hitam yang dikenakan para wisudawan. Dekorasi bunga segar menghiasi setiap sudut, menambah keindahan dan kesakralan acara. Suara musik pengiring yang lembut mengalun, mengiringi langkah-langkah para wisudawan yang satu persatu dipanggil untuk menerima ijazah mereka. Aku mengamati setiap detail dengan seksama, mencoba menyerap setiap momen yang mungkin akan menjadi kenangan seumur hidup. Di tengah keramaian itu, aku merasakan detak jantung yang semakin cepat, campuran antara harapan dan ketakutan yang saling bertarung dalam diriku. Aku membayangkan bagaimana reaksi orang-orang ketika melihatku di panggung nanti. Apakah mereka akan tetap menganggapku sebagai gadis desa yang sederhana? Ataukah mereka akan melihat perjuangan dan ketekunan yang selama ini kusembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikiranku, membuatku sulit untuk fokus dan tenang. Namun, di balik semua itu, aku berusaha menguatkan diri dengan mengingat kembali alasan mengapa aku bertahan hingga titik ini. Aku teringat pada malam-malam panjang yang kuhabiskan untuk belajar di bawah cahaya lampu minyak, pada setiap tetes keringat yang jatuh saat membantu orang tua di ladang, dan pada setiap kata dukungan yang kuterima dari keluarga dan teman-teman sejati. Semua itu menjadi bahan bakar yang menghangatkan semangatku, mengingatkanku bahwa aku lebih dari sekadar penampilan luar yang sederhana. Keluarga dan teman dekat yang hadir di wisuda memberikan dukungan yang sangat berarti. Aku melihat wajah ibu yang penuh haru, ayah yang tersenyum bangga, dan kakak-kakak yang memberikan semangat dengan tatapan penuh kasih. Mereka adalah pilar kekuatanku, yang selalu ada di setiap langkah perjuanganku. Aku tahu
Tanpa mereka, aku tidak akan bisa berdiri di sini hari ini. Kehadiran mereka membuatku merasa tidak sendirian, meskipun dunia di sekitarku terasa asing dan penuh tantangan. Saat menunggu giliran dipanggil, aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam dan menutup mata sejenak. Aku membayangkan diriku berdiri di atas panggung, menerima ijazah dengan kepala tegak dan hati penuh kebanggaan. Aku ingin membuktikan bahwa aku pantas berada di sini, bahwa perjuanganku tidak sia-sia, dan bahwa aku mampu mengatasi segala rintangan yang menghadang. Meskipun suara-suara ejekan masih terngiang di telingaku, aku bertekad untuk tidak membiarkan mereka menguasai pikiranku. Suasana hari wisuda begitu hidup dan penuh warna. Tawa, tangis, dan sorak-sorai bergantian mengisi ruangan, menciptakan momen yang tak terlupakan bagi setiap wisudawan. Aku merasakan getaran emosi yang mendalam, antara kebahagiaan, kecemasan, dan harapan yang bercampur menjadi satu. Setiap detik terasa berharga, setiap langkah membawa arti yang dalam. Aku tahu, hari ini adalah puncak dari perjalanan panjang yang telah kulalui, sekaligus awal dari babak baru dalam hidupku. Di tengah keramaian itu, aku juga menyadari betapa pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat. Teman-teman yang selama ini menjadi saksi perjuanganku, memberikan senyum dan kata-kata penyemangat yang membuatku merasa diterima dan dihargai. Meskipun tidak semua orang bisa memahami perjalanan hidupku, aku tahu bahwa ada mereka yang tulus mendukung dan percaya padaku. Kehadiran mereka menjadi cahaya kecil yang menerangi jalanku di tengah kegelapan keraguan. Hari wisuda ini bukan hanya tentang merayakan keberhasilan akademik, tetapi juga tentang merayakan keberanian untuk tetap berdiri tegak meskipun dunia kadang tidak ramah. Aku belajar bahwa penampilan luar bukanlah segalanya, dan bahwa nilai sejati terletak pada ketekunan, keberanian, dan kejujuran dalam menjalani hidup. Aku berharap momen ini akan menjadi titik balik yang mengubah pandangan orang-orang terhadap diriku dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Dengan segala perasaan yang bercampur aduk, aku menatap ke depan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir, dan masih banyak tantangan yang harus kuhadapi. Namun, aku percaya bahwa dengan semangat yang membara dan dukungan dari orang-orang tercinta, aku bisa melewati semuanya. Aku adalah gadis desa yang sederhana, tapi penuh dengan impian dan keberanian untuk mengukir jejak langkahku sendiri di dunia ini. Hari wisuda ini adalah bukti bahwa aku mampu melangkah maju, menembus batas-batas yang selama ini membelenggu, dan membuka lembaran baru dalam hidupku yang penuh harapan. Aku duduk di antara barisan wisudawan lain, mengenakan toga hitam yang terasa berat di pundakku. Suasana aula begitu khidmat, penuh dengan gemerlap lampu dan dekorasi bunga yang menghiasi setiap sudut ruangan. Namun, di balik kemegahan itu, hatiku berdebar tak menentu. Rasa cemas dan tidak percaya diri terus menggerogoti, membuat napas terasa, sesak dan tangan gemetar. Aku tahu, hari ini bukan sekadar perayaan kelulusan, melainkan ujian terakhir untuk menghadapi dunia, yang selama ini terasa begitu asing dan penuh tantangan. Tatapan orang-orang di sekitarku, seperti pisau yang menusuk, beberapa menatapku dengan rasa heran, bahkan sinis, seolah mempertanyakan keberadaanku di antara mereka. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan kecil yang menusuk hati, ejekan terselubung yang membuat kulitku merinding. Lihat, dia masih seperti itu, bisik seorang gadis di dekatku, membuat dadaku sesak. Aku berusaha menahan air mata yang hampir jatuh, menegakkan kepala, dan menguatkan diri agar tidak terlihat rapuh. Namun, setiap tatapan dan bisikan itu seperti gelombang yang terus menghantam, mengguncang kepercayaan diriku yang rapuh. Di sekelilingku, para wisudawan lain tampak percaya diri dengan penampilan mereka yang rapi dan mewah. Mereka tertawa dan berbincang dengan lepas, menikmati momen yang telah lama dinantikan. Sementara aku, dengan pakaian sederhana dan wajah yang tanpa riasan, merasa seperti sosok asing yang tak diundang. Namun, aku tahu aku harus bertahan. Aku harus menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar penampilan luar yang sederhana ini. Suara musik pengiring dan tepuk tangan dari para tamu undangan mengisi ruangan, menciptakan atmosfer yang penuh harap dan ketegangan. Aku mengamati setiap detail di sekitarku,
Wajah-wajah penuh harapan, senyum-senyum bangga, dan mata yang bersinar dengan impian. Semua itu membuatku teringat pada perjalanan panjang yang telah kulalui, dari desa kecil yang jauh hingga ke panggung wisuda ini. Aku merasakan campuran emosi yang sulit diungkapkan. Antara bangga, takut, dan haru yang bercampur menjadi satu. Meski dihantui rasa minder, aku berusaha fokus pada mimpiku. Aku mengingat kembali janji yang pernah kuucapkan pada diri sendiri, bahwa aku tidak akan membiarkan ejekan dan keraguan menghalangi langkahku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Aku tahu, hari ini adalah saat yang menentukan, di mana aku harus berdiri tegak dan membuktikan bahwa aku pantas berada di sini. Di tengah keramaian itu, aku juga memperhatikan beberapa teman dekat yang memberikan senyum dan kata-kata penyemangat. Kehadiran mereka menjadi oase di tengah gurun ketidakpastian, menguatkan semangatku yang hampir pudar. Aku merasa tidak sendirian, meskipun dunia di sekitarku terasa begitu asing dan penuh tantangan. Dukungan mereka adalah cahaya kecil yang menerangi jalanku, mengingatkanku bahwa aku memiliki kekuatan untuk terus maju. Suasana wisuda yang khidmat ini juga membuatku merenung tentang arti perjuangan dan ketekunan. Aku menyadari bahwa setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap kata ejekan yang kuterima adalah bagian dari proses pendewasaan diriku. Aku belajar bahwa keberhasilan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan yang membentuk siapa aku sekarang. Aku ingin momen ini menjadi titik balik, di mana aku tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan dihargai sebagai pribadi yang kuat dan penuh semangat. Ketika acara wisuda mulai berjalan, aku merasakan detak jantung yang semakin cepat. Suara, rektor yang mulai mengisi ruangan dengan pidato penuh makna, membuatku terdiam sejenak, mencoba menyerap setiap kata yang diucapkan. Namun, di balik kata-kata itu, aku masih dihantui rasa cemas dan takut akan reaksi orang-orang terhadap diriku. Aku bertanya-tanya, apakah mereka akan melihat perjuanganku, ataukah mereka hanya akan melihat penampilanku yang sederhana? Meski begitu, aku bertekad untuk tetap fokus dan tidak membiarkan ketakutan menguasai diriku. Aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar penampilan luar, bahwa aku memiliki cerita dan perjuangan yang layak dihargai. Aku menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Hari ini adalah hari di mana aku harus berdiri tegak, menunjukkan bahwa aku pantas mendapatkan tempat di antara mereka. Di sela-sela ketegangan itu, aku juga merasakan kehangatan dari keluarga yang hadir. Wajah ibu yang penuh haru, ayah yang tersenyum, bangga, dan kakak-kakak yang memberikan semangat dengan tatapan penuh kasih menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Mereka adalah pilar yang menopangku selama ini, dan kehadiran mereka membuatku merasa lebih kuat dan berani. Aku tahu, tanpa mereka, aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Saat menunggu giliran dipanggil, aku menutup mata sejenak dan membayangkan masa depan yang cerah. Aku membayangkan diriku berdiri di atas panggung, menerima ijazah dengan kepala tegak dan hati penuh kebanggaan. Aku ingin membuktikan bahwa perjuanganku tidak sia-sia, dan bahwa aku mampu mengatasi segala rintangan yang menghadang. Meskipun suara-suara ejekan masih terngiang di telingaku, aku bertekad untuk tidak membiarkan mereka menguasai pikiranku. Hari wisuda ini bukan hanya tentang merayakan keberhasilan akademik, tetapi juga tentang merayakan keberanian untuk tetap berdiri tegak meskipun dunia kadang tidak ramah. Aku belajar bahwa penampilan luar bukanlah segalanya, dan bahwa nilai sejati terletak pada ketekunan, keberanian, dan kejujuran dalam menjalani hidup. Aku berharap momen ini akan menjadi titik balik yang mengubah pandangan orang-orang terhadap diriku dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Dengan segala perasaan yang bercampur aduk, aku menatap ke depan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir, dan masih banyak tantangan yang harus kuhadapi. Namun, aku percaya bahwa dengan semangat yang membara dan dukungan dari orang-orang tercinta, aku bisa melewati semuanya. Aku adalah gadis desa yang sederhana, tapi penuh dengan impian dan keberanian untuk mengukir jejak langkahku sendiri di dunia ini. Hari wisuda ini adalah bukti bahwa aku mampu melangkah maju, menembus batas-batas yang selama ini membelenggu,
dan membuka lembaran baru dalam hidupku yang penuh harapan. Pidato rektor dimulai dengan suara yang tegas namun penuh kehangatan, mengisi seluruh ruangan yang hening. Aku duduk terpaku, merasakan detak jantung yang semakin cepat, campuran antara harap dan takut yang bergelora dalam dadaku. Kata-kata pertama yang keluar dari mulut beliau bukanlah sekadar formalitas, melainkan kalimat-kalimat penuh makna yang menggetarkan jiwa. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua. Bukan hanya sebagai penanda akhir perjalanan akademik, tetapi juga sebagai awal dari babak baru, kehidupan yang penuh tantangan dan harapan. Suara itu mengalun lembut, namun kuat, menyentuh setiap sudut hati yang hadir di ruangan itu. Aku menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang penuh antusiasme, namun juga ada yang menyimpan keraguan dan penilaian. Aku tahu, banyak dari mereka yang masih memandangku dengan sebelah mata, menilai dari penampilanku yang sederhana dan berbeda. Namun, di dalam hatiku, aku berusaha menahan segala rasa minder dan cemas yang menggerogoti. Aku ingin mendengar lebih jauh, ingin tahu apa yang akan diungkapkan selanjutnya, meskipun ketakutan itu terus mengintai. Pidato itu berlanjut dengan kisah-kisah inspiratif tentang perjuangan dan ketekunan, tentang bagaimana setiap individu memiliki jalan dan waktunya masing-masing untuk bersinar. Rektor berbicara tentang nilai-nilai yang harus dipegang teguh, tentang keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri meskipun dunia kadang tidak ramah. Kata-kata itu seperti menyalakan api kecil dalam dadaku, membangkitkan semangat yang sempat redup oleh keraguan dan ejekan yang selama ini kuhadapi. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara rektor kali ini. Aku merasakan ketegangan yang perlahan membangun, seperti gelombang yang siap pecah. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan napas yang mulai tersengal. Di antara kalimat-kalimat yang diucapkan, aku menangkap ada sesuatu yang akan segera diungkapkan, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Perasaan harap dan takut bercampur menjadi satu, membuatku sulit untuk fokus, namun aku tetap berusaha mendengarkan dengan seksama. Suasana di aula semakin hening, semua mata tertuju pada rektor yang berdiri, dengan penuh wibawa di podium. Aku merasakan tatapan yang mulai berubah, dari yang awalnya penuh keraguan menjadi penuh perhatian. Bisikan-bisikan kecil yang semula terdengar mulai mereda, digantikan oleh keheningan yang penuh arti. Aku tahu, momen penting akan segera tiba, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pidato itu mulai menyentuh tentang prestasi-prestasi luar biasa yang diraih oleh beberapa mahasiswa, tentang kisah-kisah inspiratif yang menjadi contoh bagi banyak orang. Aku mendengarkan dengan penuh harap, berharap namaku tidak disebut, namun juga takut jika memang aku yang akan menjadi pusat perhatian. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. Aku menatap tangan yang gemetar di pangkuanku, berusaha menenangkan diri. Kemudian, suara rektor berubah menjadi lebih serius dan penuh kebanggaan. Di antara kalian, ada seorang mahasiswa yang telah menunjukkan ketekunan dan keberanian luar biasa. Dia bukan hanya berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi juga telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad, segala sesuatu mungkin dicapai. Aku menahan napas, merasakan seluruh tubuhku membeku. Semua mata mulai beralih ke arahku, dan aku tahu, saat itu adalah saat yang menentukan. Ketegangan yang selama ini kurasakan mencapai puncaknya. Aku merasakan campuran emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Malu, bangga, takut, dan haru bercampur menjadi satu. Aku ingin menunduk, menghindari tatapan yang tiba-tiba tertuju padaku. Namun aku juga tahu bahwa aku harus berdiri tegak dan menerima kenyataan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hati yang bergetar. Pidato rektor terus berlanjut, mengungkapkan bahwa aku adalah penerima beasiswa prestisius yang diakui oleh universitas, salah satu mahasiswa terbaik di angkatanku. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, mengubah suasana dari yang semula penuh keraguan menjadi penuh kekaguman. Aku melihat wajah-wajah yang sebelumnya sinis kini berubah menjadi penuh hormat dan takjub. Suara tepuk tangan mulai terdengar, perlahan namun pasti, memenuhi ruang itu dengan kehangatan dan penghargaan. Aku merasakan air mata mulai mengalir di pipiku, bukan karena sedih,
melainkan karena campuran kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa. Semua perjuangan, semua ejekan, semua rasa minder yang selama ini menghantui, kini berubah menjadi sebuah kemenangan yang manis. Aku berdiri di sana, di tengah sorotan dan tepuk tangan, merasakan bahwa aku tidak lagi sendiri. Aku adalah bukti hidup bahwa ketekunan dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri bisa mengubah segalanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku juga merasakan beban baru yang datang bersamaan. Perhatian yang tiba-tiba mengarah padaku membawa tanggung jawab yang besar. Aku tahu, aku harus membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan penghargaan ini. Bahwa aku bukan hanya sekadar penerima beasiswa, tetapi juga contoh bagi banyak orang. Aku harus terus berjuang, terus belajar, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Pidato rektor yang penuh inspirasi itu menjadi titik balik dalam hidupku. Momen di mana aku tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan dihargai dan diakui. Aku merasakan perubahan yang luar biasa dalam cara orang-orang memandangku, dan aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Aku siap menghadapi tantangan berikutnya dengan hati yang lebih kuat dan semangat yang lebih membara. Ketika rektor mengakhiri pidatonya, aku berdiri dengan kepala tegak, menerima tepuk tangan yang mengalir deras dari hadirin. Aku merasakan getaran, kebahagiaan yang mendalam, sebuah perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku tahu, hari ini adalah hari yang akan selalu kuingat sepanjang hidupku. Hari di mana aku membuktikan bahwa asal-usul bukanlah penghalang untuk meraih impian. Aku adalah gadis desa yang sederhana, tapi penuh dengan keberanian dan ketekunan untuk mengukir jejak langkahku sendiri di dunia ini. Jejak langkah gadis desa, pengungkapan identitas dan puncak konflik hari itu. Udara di aula wisuda terasa begitu tegang, seolah setiap detik yang berlalu membawa beban yang semakin berat di dadaku. Aku duduk di antara barisan wisudawan lain, mengenakan toga hitam yang terasa berat, bukan hanya karena bahannya, tetapi juga karena beban perasaan yang menyelimuti. Penampilanku yang sederhana, jauh berbeda dari teman-teman seangkatanku yang mengenakan pakaian mewah dan rapi, membuatku merasa seperti sosok asing di tengah keramaian yang penuh gemerlap. Tatapan sinis dan bisikan-bisikan kecil yang kudengar sejak aku tiba di sini terus menghantui, menusuk hati dan mengguncang kepercayaan diriku yang rapuh. Namun, aku berusaha menegakkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh, dan menguatkan diri agar tidak terlihat rapuh. Aku tahu, hari ini bukan sekadar perayaan kelulusan, melainkan ujian terakhir untuk menghadapi dunia yang selama ini terasa begitu asing dan penuh tantangan. Aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar penampilan luar yang sederhana ini, bahwa aku memiliki cerita dan perjuangan yang layak dihargai. Suasana di aula begitu khidmat, dihiasi dengan dekorasi bunga segar dan lampu-lampu yang memantulkan kilauan pada toga-toga hitam yang dikenakan para wisudawan. Suara musik pengiring yang lembut mengalun, mengiringi langkah-langkah para wisudawan yang satu persatu dipanggil untuk menerima ijazah mereka. Aku mengamati setiap detail dengan seksama, mencoba menyerap setiap momen yang mungkin akan menjadi kenangan seumur hidup. Ketika rektor mulai memberikan pidato, suaranya yang tegas namun penuh kehangatan mengisi seluruh ruangan yang hening. Kata-kata beliau bukan sekadar formalitas, melainkan kalimat-kalimat penuh makna yang menggetarkan jiwa. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua, bukan hanya sebagai penanda akhir perjalanan akademik, tetapi juga sebagai awal dari babak baru kehidupan yang penuh tantangan dan harapan. Aku duduk terpaku, merasakan detak jantung yang semakin cepat, campuran antara harap dan takut yang bergelora dalam dadaku. Pidato itu berlanjut dengan kisah-kisah inspiratif tentang perjuangan dan ketekunan, tentang bagaimana setiap individu memiliki jalan dan waktunya masing-masing untuk bersinar. Rektor berbicara tentang nilai-nilai yang harus dipegang teguh, tentang keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri, meskipun dunia kadang tidak ramah. Kata-kata itu seperti menyalakan api kecil dalam dadaku, membangkitkan semangat yang sempat redup oleh keraguan dan ejekan yang selama ini kuhadapi. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara rektor kali ini. Aku merasakan ketegangan yang perlahan membangun, seperti gelombang yang siap pecah. Aku menelan ludah,
mencoba menenangkan napas yang mulai tersengal. Di antara kalimat-kalimat yang diucapkan, aku menangkap ada sesuatu yang akan segera diungkapkan, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Perasaan harap dan takut bercampur menjadi satu, membuatku sulit untuk fokus, namun aku tetap berusaha mendengarkan dengan seksama. Suasana di aula semakin hening, semua mata tertuju pada rektor yang berdiri dengan penuh wibawa di podium. Aku merasakan tatapan yang mulai berubah, dari yang awalnya penuh keraguan menjadi penuh perhatian. Bisikan-bisikan kecil yang semula terdengar mulai mereda, digantikan oleh keheningan yang penuh arti. Aku tahu, momen penting akan segera tiba, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pidato itu mulai menyentuh tentang prestasi-prestasi luar biasa yang diraih oleh beberapa mahasiswa, tentang kisah-kisah inspiratif yang menjadi contoh bagi banyak orang. Aku mendengarkan dengan penuh harap, berharap namaku tidak disebut, namun juga takut jika memang aku yang akan menjadi pusat perhatian. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. Aku menatap tangan yang gemetar di pangkuanku, berusaha menenangkan diri. Kemudian, suara rektor berubah menjadi lebih serius dan penuh kebanggaan. Di antara kalian, ada seorang mahasiswa yang telah menunjukkan ketekunan dan keberanian luar biasa. Dia bukan hanya berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi juga telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad, segala sesuatu mungkin dicapai. Aku menahan napas, merasakan seluruh tubuhku membeku. Semua mata mulai beralih ke arahku, dan aku tahu saat itu adalah saat yang menentukan. Ketegangan yang selama ini kurasakan mencapai puncaknya. Aku merasakan campuran emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Malu, bangga, takut, dan haru bercampur menjadi satu. Aku ingin menunduk, menghindari tatapan yang tiba-tiba tertuju padaku. Namun aku juga tahu bahwa aku harus berdiri tegak dan menerima kenyataan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hati yang bergetar. Pidato rektor terus berlanjut, mengungkapkan bahwa aku adalah penerima beasiswa prestisius yang diakui oleh universitas, salah satu mahasiswa terbaik di angkatanku. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, mengubah suasana dari yang semula penuh keraguan menjadi penuh kekaguman. Aku melihat wajah-wajah yang sebelumnya sinis kini berubah menjadi penuh hormat dan takjub. Suara tepuk tangan mulai terdengar, perlahan namun pasti, memenuhi ruang itu dengan kehangatan dan penghargaan. Aku merasakan air mata mulai mengalir di pipiku, bukan karena sedih, melainkan karena campuran kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa. Semua perjuangan, semua ejekan, semua rasa minder yang selama ini menghantui, kini berubah menjadi sebuah kemenangan yang manis. Aku berdiri di sana, di tengah sorotan dan tepuk tangan, merasakan bahwa aku tidak lagi sendiri. Aku adalah bukti hidup bahwa ketekunan dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri bisa mengubah segalanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku juga merasakan beban baru yang datang bersamaan. Perhatian yang tiba-tiba mengarah padaku membawa tanggung jawab yang besar. Aku tahu, aku harus membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan penghargaan ini. Bahwa aku bukan hanya sekadar penerima beasiswa, tetapi juga contoh bagi banyak orang. Aku harus terus berjuang, terus belajar, dan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Pidato rektor yang penuh inspirasi itu menjadi titik balik dalam hidupku. Momen di mana aku tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan dihargai dan diakui. Aku merasakan perubahan yang luar biasa dalam cara orang-orang memandangku, dan aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Aku siap menghadapi tantangan berikutnya dengan hati yang lebih kuat dan semangat yang lebih membara. Ketika rektor mengakhiri pidatonya, aku berdiri dengan kepala tegak, menerima tepuk tangan yang mengalir deras dari hadirin. Aku merasakan getaran, kebahagiaan yang mendalam, sebuah perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku tahu, hari ini adalah hari yang akan selalu kuingat sepanjang hidupku. Hari di mana aku membuktikan bahwa asal-usul bukanlah penghalang untuk meraih impian. Aku adalah gadis desa yang sederhana, tapi penuh dengan keberanian dan ketekunan untuk mengukir jejak langkahku sendiri di dunia ini. Setelah pengungkapan identitasku oleh rektor, suasana di aula berubah drastis.
Semua mata yang sebelumnya penuh, keraguan dan sinisme kini tertuju padaku dengan rasa ingin tahu dan kekaguman yang tak terduga. Aku merasakan getaran aneh di dadaku, campuran antara malu, bangga, dan kebingungan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Aku berdiri di sana, di tengah sorotan yang tiba-tiba menghangat, sementara bisikan-bisikan yang dulu menusuk hati kini berubah menjadi bisik penuh decak kagum dan pujian. Beberapa orang yang sebelumnya mengejekku mulai mendekat dengan wajah yang berubah, penuh penyesalan dan rasa bersalah. Mereka mengulurkan tangan, mengucapkan permintaan maaf dengan suara yang bergetar, seolah menyadari betapa salahnya mereka menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Aku melihat mata mereka yang menatapku dengan tulus, dan meskipun hatiku masih terluka oleh ejekan yang lalu, aku memilih untuk menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada. Aku tahu, ini adalah bagian dari proses perubahan, bukan hanya bagi mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Namun, tidak semua orang langsung menerima kenyataan ini dengan mudah. Ada yang masih skeptis, menatapku dengan ragu dan bahkan sinis, seolah sulit mempercayai bahwa gadis desa sederhana seperti aku bisa menjadi sosok yang begitu luar biasa. Beberapa dari mereka berbisik di belakangku, mempertanyakan keaslian beasiswa dan prestasi yang disebutkan rektor. Aku mendengar bisikan-bisikan itu, tapi aku tidak membiarkan kata-kata itu meruntuhkan semangatku. Aku tahu siapa aku sebenarnya, dan aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka yang memilih untuk tetap meragukan. Perubahan pandangan ini membawa dinamika sosial yang kompleks. Teman-teman yang dulu acuh tak acuh kini mulai mencoba mendekat, menawarkan senyum dan sapaan yang hangat. Mereka ingin mengenalku lebih dekat, mungkin karena rasa hormat yang baru tumbuh, atau sekadar ingin menjadi bagian dari kisah sukses yang tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Aku menyambut mereka dengan sikap tegar dan bijaksana, berusaha menjaga jarak agar tidak terluka lagi. Aku belajar bahwa perhatian yang datang tiba-tiba bisa menjadi pedang bermata dua, memberi kehangatan sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar. Aku juga merasakan perubahan dalam cara keluargaku dan orang-orang di desaku memandangku. Mereka bangga dan terharu, merasa bahwa perjuangan yang selama ini mereka saksikan akhirnya diakui oleh dunia luar. Aku menerima ucapan selamat dan pelukan hangat dari mereka yang membuatku merasa lebih kuat dan termotivasi untuk terus melangkah maju. Namun, aku juga sadar bahwa perubahan ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab baru yang harus kuemban. Dalam menghadapi perhatian dan perubahan pandangan ini, aku berusaha tetap rendah hati dan fokus pada tujuan utamaku. Aku tidak ingin terbuai oleh pujian atau terjerumus dalam kesombongan. Aku tahu, perjalanan masih panjang dan tantangan masih banyak menanti. Aku belajar untuk mengelola emosi dengan bijaksana, menerima pujian tanpa kehilangan jati diri, dan menghadapi skeptisisme dengan keteguhan hati. Aku ingin menjadi contoh nyata bahwa keberhasilan bukan hanya tentang pengakuan orang lain, tetapi tentang bagaimana kita tetap setia pada nilai-nilai dan perjuangan yang telah membentuk kita. Perubahan ini juga mengajarkan aku banyak hal tentang dinamika sosial dan hubungan antar manusia. Aku menyadari bahwa pandangan orang bisa berubah seiring waktu dan pengalaman, dan bahwa sikap terbuka serta empati adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Aku mulai lebih memahami pentingnya komunikasi yang jujur dan sikap saling menghargai, terutama dalam menghadapi perbedaan dan prasangka yang selama ini membatasi. Meski perhatian yang datang tiba-tiba membawa kebahagiaan, aku juga merasakan tekanan yang tidak kecil. Banyak orang mulai menaruh harapan besar padaku, menganggap aku sebagai simbol keberhasilan dan inspirasi. Aku merasa beban itu berat, tapi aku memilih untuk menerimanya sebagai motivasi untuk terus berusaha dan berkembang. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan hanya sekadar cerita sukses sesaat, melainkan pribadi yang konsisten dan berdedikasi dalam setiap langkah hidup. Dalam menghadapi semua perubahan ini, aku belajar untuk lebih mengenal diriku sendiri. Aku mulai menyadari kekuatan dan kelemahan yang kumiliki, serta bagaimana cara mengelolanya dengan bijaksana. Aku belajar untuk tidak membiarkan penilaian orang lain menentukan harga diriku, melainkan membangun kepercayaan diri dari dalam hati. Aku juga mulai merencanakan langkah-langkah ke depan dengan lebih matang, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.
Perjalanan ini mengajarkan aku bahwa perubahan pandangan orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Tapi bagaimana kita meresponnya yang menentukan arah hidup kita. Aku memilih untuk merespon dengan sikap positif, terbuka, dan penuh rasa syukur. Aku ingin menjadi pribadi yang tidak hanya berhasil secara akademik, tetapi juga mampu menginspirasi dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Aku menyadari bahwa kisah perjuanganku ini bukan hanya milikku sendiri, tapi juga milik banyak orang yang telah mendukung dan percaya padaku. Aku ingin membagikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga tentang arti ketekunan, keberanian, dan kejujuran dalam menjalani hidup. Aku berharap, melalui perubahan pandangan yang terjadi, aku bisa membuka mata banyak orang bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa yang layak dihargai tanpa memandang latar belakang atau penampilan. Dengan segala perubahan dan perhatian yang datang, aku bertekad untuk terus melangkah dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Aku ingin membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan tempat ini. Bukan hanya karena beasiswa atau prestasi, tetapi karena aku adalah pribadi yang berani bermimpi dan berjuang tanpa henti. Aku siap menghadapi masa depan dengan segala tantangan dan peluang yang ada, membawa jejak langkah yang penuh makna dan inspirasi bagi diri sendiri dan orang lain. Aku berdiri di depan hadirin dengan jantung berdebar kencang, napas yang sesak, dan tangan yang sedikit gemetar. Namun di balik semua itu ada tekad yang membara dalam dadaku. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Kesempatan untuk berbicara, untuk membagikan kisah perjuanganku, dan untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar penampilan sederhana yang selama ini menjadi bahan ejekan. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap wajah-wajah yang penuh perhatian, dan mulai berbicara dengan suara yang bergetar, namun penuh semangat. Aku berasal dari sebuah desa kecil yang jauh dari gemerlap kota. Aku bukan gadis yang lahir di lingkungan mewah atau keluarga berkecukupan. Aku hanyalah seorang gadis desa yang sederhana, yang sejak kecil belajar untuk bertahan dan berjuang dengan segala keterbatasan. Aku tahu betul bagaimana rasanya berjalan kaki berjam-jam ke sekolah, belajar di bawah cahaya lampu minyak, dan menghadapi ejekan karena penampilanku yang berbeda. Namun, aku tidak pernah membiarkan itu menghentikan langkahku. Suara yang awalnya bergetar mulai menguat seiring aku melanjutkan ceritaku. Aku menceritakan tentang malam-malam panjang yang kuhabiskan untuk belajar, tentang dukungan tanpa henti dari keluargaku, dan tentang mimpi besar yang selalu kupelihara, meskipun dunia seolah menolak keberadaanku. Aku berbicara tentang ketekunan yang tak pernah padam, tentang keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri meskipun dihina dan diremehkan. Setiap kata yang keluar dari mulutku adalah cermin dari perjalanan panjang yang telah kulalui, penuh dengan air mata, keringat, dan harapan. Aku melihat mata hadirin yang mulai berkaca-kaca, beberapa mengangguk penuh pengertian, dan yang lain tampak terinspirasi. Aku tahu, pesan yang kubawa bukan hanya tentang diriku, tapi tentang setiap orang yang pernah merasa kecil dan tak berdaya. Aku ingin mereka tahu bahwa ketekunan dan keberanian bisa mengubah segalanya, bahwa asal-usul bukanlah penghalang untuk meraih impian, dan bahwa setiap perjuangan memiliki makna yang luar biasa. Saat aku mengakhiri pidato, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Aku merasakan kehangatan yang luar biasa, bukan hanya dari suara tepuk tangan, tapi dari hati yang tersentuh dan jiwa yang terinspirasi. Aku berdiri tegak, dengan air mata kebahagiaan yang mengalir di pipiku, merasakan kemenangan batin yang tak tergantikan. Momen itu bukan hanya tentang pengakuan atas prestasiku, tapi tentang kemenangan atas rasa minder dan ketakutan yang selama ini membelenggu. Reaksi positif dari audiens membuatku semakin yakin bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Banyak yang mendekatiku setelah acara, mengucapkan selamat dan berbagi cerita mereka sendiri tentang perjuangan dan harapan. Aku merasa terhubung dengan mereka, seolah kami semua adalah bagian dari kisah yang sama. Kisah tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang tanpa henti. Aku tahu, dari momen ini, aku tidak hanya menginspirasi orang lain, tapi juga menguatkan diriku sendiri untuk terus melangkah maju. Pidato itu menjadi klimaks emosional yang mengukuhkan kemenangan batinku. Aku tidak lagi gadis desa yang takut dan minder, melainkan sosok yang penuh semangat, percaya diri, dan siap menghadapi dunia.
Aku membawa pesan tentang ketekunan dan keberanian yang akan terus kupegang sepanjang hidup. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap menapaki setiap langkah dengan hati yang kuat dan jiwa yang penuh harapan. Momen ini adalah bukti bahwa dengan tekad dan keberanian, kita bisa mengubah dunia, dimulai dari diri sendiri. Aku merasakan perubahan yang begitu besar dalam hidupku setelah hari wisuda itu. Momen pengungkapan identitasku sebagai penerima beasiswa prestisius dan mahasiswa terbaik di angkatanku bukan hanya mengubah pandangan orang-orang di sekitarku, tetapi juga membuka pintu kesempatan yang selama ini terasa tertutup rapat. Aku yang dulu hanya gadis desa sederhana, kini mulai merasakan bagaimana dunia yang luas dan penuh tantangan itu mulai menyambutku dengan harapan baru. Kesempatan demi kesempatan mulai berdatangan. Beberapa universitas dan lembaga pendidikan menawarkan program lanjutan yang bisa aku ikuti. Sementara beberapa organisasi sosial mengundangku untuk berbagi kisah perjuangan dan inspirasi. Aku merasa seolah-olah hidupku yang dulu penuh keterbatasan kini mulai bertransformasi menjadi sebuah perjalanan yang penuh makna dan harapan. Namun, di balik semua itu, aku juga menyadari bahwa perubahan ini membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Aku bukan lagi hanya untuk diriku sendiri, tapi juga menjadi contoh dan inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang berasal dari latar belakang sederhana seperti aku. Aku mulai merancang masa depan dengan lebih matang dan penuh keyakinan. Pendidikan lanjutan menjadi prioritas utama, karena aku tahu bahwa ilmu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kesempatan yang lebih luas. Aku bertekad untuk terus belajar dan mengembangkan diri, tidak hanya demi meraih kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan desaku tercinta. Aku ingin menjadi jembatan yang menghubungkan dunia luar dengan desa kecilku, membawa perubahan positif yang berkelanjutan. Selain itu, aku juga mulai aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Aku ingin membagikan pengalaman dan pelajaran yang kuperoleh kepada generasi muda di desaku dan di tempat lain yang mungkin menghadapi tantangan serupa. Aku percaya bahwa setiap kisah perjuangan memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain agar tidak mudah menyerah. Aku ingin menjadi suara bagi mereka yang selama ini terpinggirkan, menunjukkan bahwa dengan ketekunan dan keberanian, mimpi yang besar pun bisa diraih. Perubahan dalam hidupku juga membuatku lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Aku mulai menyadari betapa pentingnya peran serta dalam membangun komunitas yang lebih baik. Aku berusaha untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan harapan orang lain. Aku belajar untuk mendengarkan, memahami, dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Kesadaran ini membuatku tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Aku masih menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang menguji keteguhan hatiku. Kadang tekanan dari harapan orang lain terasa berat, dan aku harus belajar mengelola stres, serta menjaga keseimbangan antara ambisi dan kesehatan mental. Aku menyadari bahwa menjadi contoh bagi banyak orang berarti aku harus terus menjaga integritas dan konsistensi dalam setiap tindakan. Aku harus menjadi pribadi yang tidak hanya berbicara tentang keberhasilan, tetapi juga menunjukkan ketulusan dan kerendahan hati. Dalam proses ini, aku juga semakin mengenal diriku sendiri. Aku belajar untuk menerima kekurangan dan kelemahan sebagai bagian dari perjalanan hidup, sekaligus memaksimalkan potensi yang kumiliki. Aku mulai menetapkan tujuan-tujuan yang realistis dan terukur, serta menyusun strategi untuk mencapainya dengan penuh disiplin dan semangat. Aku menyadari bahwa kesuksesan bukanlah hasil instan, melainkan buah dari kerja keras yang konsisten dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Aku juga merasakan betapa pentingnya dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Mereka adalah sumber kekuatan yang tak ternilai, yang selalu memberikan semangat dan doa tanpa henti. Aku berusaha untuk tidak mengecewakan mereka, dan menjadikan cinta serta kepercayaan mereka sebagai motivasi utama dalam setiap langkahku. Aku ingin membalas semua pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan dengan prestasi dan kontribusi yang membanggakan. Melihat kembali perjalanan yang telah kulalui, aku merasa bersyukur atas segala pengalaman, baik suka maupun duka, yang membentuk diriku hari ini.
Aku menyadari bahwa setiap tantangan adalah pelajaran berharga yang mengajarkan arti ketekunan, keberanian, dan kejujuran. Aku percaya bahwa dengan semangat yang terus menyala dan hati yang terbuka, aku bisa menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan dan optimisme. Aku menatap masa depan dengan penuh harapan dan semangat yang membara. Aku siap melangkah ke babak baru dalam hidupku, membawa jejak langkah yang penuh makna dan inspirasi. Aku ingin terus belajar, tumbuh, dan memberikan dampak positif bagi dunia di sekitarku. Perjalanan ini bukan hanya tentang diriku, tetapi juga tentang bagaimana aku bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Dengan segala pengalaman dan pelajaran yang kuperoleh, aku yakin bahwa masa depan yang cerah bukanlah sekadar mimpi, melainkan tujuan yang bisa diraih dengan kerja keras dan ketulusan hati. Aku siap menghadapi segala tantangan yang akan datang, dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Aku adalah gadis desa yang sederhana, tapi penuh dengan semangat dan keberanian untuk mengukir jejak langkahku sendiri di dunia ini. Harapan dan masa depan yang cerah kini, setelah melewati perjalanan panjang yang penuh liku dan perjuangan, aku berdiri di ambang babak baru dalam hidupku dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang membara. Setiap langkah yang telah kutapaki, dari desa kecil yang sederhana hingga panggung wisuda yang megah, mengajarkan aku banyak hal tentang arti ketekunan, keberanian, dan kejujuran. Aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang meraih gelar atau penghargaan, melainkan tentang bagaimana aku mampu bertahan dan tetap setia pada diri sendiri, meski dunia kadang tidak ramah. Masa depan yang terbentang di hadapanku penuh dengan tantangan dan peluang yang menunggu untuk dijelajahi. Aku tahu, tidak ada jalan yang mudah menuju kesuksesan, dan aku harus terus berjuang dengan tekad yang sama seperti saat aku memulai perjalanan ini. Namun, kini aku melangkah dengan keyakinan yang lebih kuat, karena aku telah membuktikan pada diriku sendiri dan orang lain bahwa asal-usul bukanlah penghalang untuk meraih impian. Aku adalah gadis desa yang sederhana, tapi penuh dengan semangat dan keberanian untuk mengukir jejak langkahku sendiri di dunia ini. Refleksi atas perjalanan yang telah kulalui membuatku semakin bersyukur dan menghargai setiap momen, baik suka maupun duka. Aku belajar bahwa kegagalan dan rintangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pendewasaan yang membentuk siapa aku sekarang. Aku juga menyadari pentingnya dukungan dari keluarga, teman, dan orang-orang yang percaya padaku, yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkahku. Tanpa mereka, aku tidak akan mampu berdiri di sini dengan kepala tegak dan hati penuh harapan. Dengan segala pengalaman dan pelajaran yang kuperoleh, aku bertekad untuk terus belajar dan berkembang, tidak hanya demi diriku sendiri, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Aku ingin menjadi contoh nyata bahwa ketekunan dan keberanian bisa mengubah hidup, dan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, memiliki potensi luar biasa yang layak dihargai. Aku ingin membagikan kisah perjuanganku sebagai sumber inspirasi bagi mereka yang mungkin sedang berjuang dalam kesunyian, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri dan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Aku juga menyadari bahwa perjalanan ini membawa tanggung jawab yang besar. Perhatian dan harapan yang kini mengarah padaku bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi juga amanah untuk terus berkontribusi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Aku harus menjaga integritas, konsistensi, dan kerendahan hati dalam setiap langkah, agar aku bisa menjadi teladan yang layak diikuti. Aku ingin membuktikan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menginspirasi dan membantu orang lain untuk meraih impian mereka. Memandang ke depan, aku merasakan semangat yang tak pernah padam untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Aku tahu, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Namun aku percaya bahwa dengan hati yang kuat dan jiwa yang penuh harapan, aku bisa melewati semuanya. Aku siap membuka lembaran baru dalam hidupku, menapaki jalan yang mungkin penuh liku, namun juga penuh dengan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Aku ingin menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar, berbuat baik, dan mendekatkan diri pada impian yang selama ini kupegang erat,
Perjalanan panjang ini mengajarkan aku arti sejati dari keberanian. Bukan hanya keberanian untuk melawan dunia, tetapi juga keberanian untuk menerima diri sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Aku belajar bahwa menjadi diri sendiri adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki, dan bahwa ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Aku ingin terus menjaga api semangat itu, agar tidak pernah padam meski angin badai datang menerpa. Aku juga bertekad untuk terus membangun hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekitarku. Aku ingin menjadi pribadi yang tidak hanya sukses secara akademik, tetapi juga mampu memberikan kasih sayang, pengertian, dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Aku percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan berbagi, dan aku ingin menjadikan hidupku sebagai sumber inspirasi dan kebaikan bagi banyak orang. Dengan segala harapan dan doa yang kupanjatkan, aku melangkah maju menatap masa depan yang cerah. Aku siap menghadapi dunia dengan segala ketidakpastian dan tantangan yang ada, karena aku tahu bahwa aku tidak sendiri. Ada keluarga, teman, dan impian yang selalu menyertaiku dalam setiap langkah. Aku adalah gadis desa yang sederhana, tapi penuh dengan semangat dan keberanian untuk mengukir jejak langkahku sendiri di dunia ini. Masa depan adalah kanvas kosong yang siap kuwarnai dengan kisah-kisah keberanian, ketekunan, dan harapan yang tak pernah padam. Aku percaya, dengan hati yang kuat dan jiwa yang penuh cinta, aku bisa mewujudkan segala impian dan memberikan arti yang mendalam bagi hidupku dan orang-orang di sekitarku.